Dia diceraikan dua suaminya. Orang tuanya menolak mengakuinya sebagai putri mereka. Tanah airnya Lebanon dan negara-negara Timur Tengah mencekalnya. Bahkan ISIS memburu dan mengancam untuk menghabisi nyawanya. Ini menjadi efek domino dan membuatnya menjadi populer, namun tidak dalam hal baik. Dengan ketenaran ini, orang-orang berpikir bahwa dia adalah seorang jutawan. Namun Mia mengejutkan publik dengan berkata bahwa dia hanya mendapatkan $12.000 atau setara 180 juta rupiah yang dianggap sangat murah. Dia berkata bahwa dia adalah korban industri tergelap dan terjahat, dan dia harus berbicara untuk membela para perempuan yang sampai sekarang masih dieksploitasi. Dia mengungkapkan betapa jahatnya industri itu, bagaimana itu benar-benar menghancurkan hidupnya dan memanipulasinya. Bahkan ketika dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai paralegal atau asisten pengacara dan pemegang buku, dia diganggu oleh rekan kerja dan bosnya. Mia menyatakan bahwa ia sudah meninggalkan industri ini dan bertaubat menjadi orang yang bermartabat. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan normal karena dia dikenali hanya dengan pencarian Google sederhana. Mia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa bekerja dengan normal. Dunia mulai melihatnya sebagai korban kejahatan yang mengeksploitasinya seperti mesin uang. Tetapi apakah Mia menceritakan yang sebenarnya? Apakah Mia benar-benar korban industri seperti yang dia katakan? Atau apakah ini semua hanya kebohongan untuk mendapatkan belas kasihan dunia? Apakah dia layak mendapatkan kesempatan kedua? Berikut adalah kontroversi lengkapnya. Mia lahir pada tahun 1993 di Lebanon, yang merupakan negara Muslim. Namun, dia dibesarkan sebagai seorang Katolik karena ayahnya adalah seorang konservatif sekaligus umat yang taat. Dia bahkan memiliki simbol Katolik yang ditato di tangannya. Dia bersekolah di sekolah swasta berbahasa Prancis di Beirut, yang juga membantunya berbicara bahasa Inggris. Keluarga Khalifa meninggalkan rumah mereka setelah kejadian konflik Lebanon Selatan, yakni konflik yang dilatar belakangi oleh penentangan demonstrasi pendudukan Suriah. Protes ini berlangsung sangat keras karena banyak orang ditangkap. Jadi untuk menjauh dari semua kekacauan ini, Mia dan keluarganya pindah ke Amerika. Tetapi, datang ke Amerika sebagai keluarga Timur Tengah tepat setelah serangan 11 September hanya membuat Mia menerima perundungan. Faktanya, menjadi seorang Muslim atau menjadi orang keturunan Timur Tengah bukanlah masa yang mudah saat itu. Di sekolah, Mia diganggu tanpa henti terus-menerus, diejek sebagai anak berkulit paling gelap dan paling aneh. Dia berkata, "Di sana, saya dianggap aneh karena semua orang berkulit putih dan Yahudi. Saya ingin makan roti lapis selai kacang di tas makan siang saya seperti orang lain. Namun ada banyak penindasan dan banyak hal yang terjadi setelah serangan 11 September. Masa kecil saya agak sulit dan saya tidak punya terlalu banyak teman. Dan jika itu belum cukup, saya juga diganggu karena kelebihan berat badan yang menyebabkan banyak masalah citra diri saya." Sekarang, di sekolah inilah ketika dia berusia 16 tahun dan benar-benar bertemu calon suaminya. Pria ini berusia 23 tahun, membuat Mia 7 tahun lebih muda darinya. Mereka menikah tepat ketika Mia berusia 18 tahun, dan dia menyebut hal ini menjijikan, karena alasan utama Mia melakukan hal ini disebabkan oleh harga dirinya yang sangat rendah. "Saya memiliki harga diri yang rendah karena menjadi berbeda, tidak menarik, tidak mendapatkan validasi positif dari diri saya sendiri. Jadi, saya mencarinya di tempat lain. Dan pada saat saya berusia 16 tahun, saya berkencan dengan seseorang yang berusia 23 tahun. Kesalahan saya adalah bahwa saya mencari validasi melalui pria." Sekarang, setelah sekolah menengah, Mia pergi ke Universitas Texas di El Paso dan mengklaim bahwa dia lulus dengan gelar sejarah, bahkan lulus lebih awal dalam 3 tahun. "Di sekolah militer, kami mengambil kelas tambahan, dan saya akan tinggal di sana di musim panas untuk menempuh semua kelas tambahan. Itu adalah kredit perguruan tinggi, jadi saya bisa lulus kuliah dalam 3 tahun. Namun sebenarnya, tidak ada bukti catatan kelulusannya dari universitas ini,
dan nama resminya tidak ada dalam pidato pembukaan. Ada aspek lain yang bertentangan dari cerita tersebut, yakni klaim Mia tentang penurunan berat badannya. Ketika kuliah, dia meluangkan waktu untuk menurunkan berat badan, sehingga dia bisa meningkatkan harga dirinya. Mia melakukan diet ketat dan kehilangan sekitar 50 pon. Tetapi dia memiliki cerita berbeda, tergantung di wawancara mana Anda mendengarkannya. Dalam satu wawancara, dia mengatakan bahwa dia menurunkan berat badan dengan melakukan olahraga dan berhenti minum soda. Di wawancara lain, dia mengatakan bahwa dia melakukannya dengan membuat dirinya sering lapar dan menyalahgunakan obat pencahar dengan cara yang paling buruk. Saya tidak ingin dianggap tidak sopan terhadap gangguan makan ketika berbicara tentang ini, karena saya tahu itu adalah hal yang sangat serius. Dia mungkin awalnya malu untuk mengakuinya, tetapi bahkan dengan penurunan berat badan, Mia masih merasa bahwa dia tidak cukup layak, tidak cukup cantik, dan karena dia lebih kurus sekarang, dia memiliki banyak kulit kendur. Di Miami, dia tinggal bersama suaminya dan bekerja di Foot Rockers untuk memenuhi kebutuhan. 3 tahun setelah ia lulus kuliah, ia berjualan tepat di luar mal di Miami ketika sebuah mobil berhenti di dekatnya dan melakukan pengereman mendadak. Pengemudi itu menurunkan kaca jendelanya, dan di dalamnya ada seorang pria parubaya, menatapnya dari atas ke bawah sambil berkata bahwa ia sangat cantik. Dia terlihat sangat profesional, berpakaian celana panjang berkancing, keluar dari mobilnya, dan memberi saya kartu nama. Dia adalah seorang eksekutif pemasaran profesional dan sangat tampak meyakinkan. Jadi, kemudian saya pulang dan memikirkannya. Awalnya Mia enggan melakukannya, namun akhirnya dia belajar bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dia batalkan begitu saja. Mia baru saja mendapatkan validasi dari pria, dan ini adalah hal yang dia inginkan lebih dari apapun. Dia mengaku bahwa dia tidak terbiasa mendapatkan sanjungan jenis ini dari orang-orang, dan sejujurnya, itu terasa sangat menyenangkan karena orang-orang memujinya cantik. Di negara asalnya Lebanon, kontennya dilarang keras, dan kemarahan ini begitu besar sehingga orang tuanya tidak mau berbicara dengannya lagi dengan mengatakan, "Kami mungkin membayar harga hidup jauh dari tanah air kami. Anak-anak kami harus beradaptasi dengan masyarakat yang tidak menyerupai budaya, tradisi, dan nilai-nilai kami. Oleh karena itu, kami menekankan bahwa kami memisahkan diri dari tindakannya yang tidak mencerminkan keyakinan keluarga kami, asuhannya, atau akar Lebanonnya yang sebenarnya. Kami berharap dia kembali sadar karena citranya tidak menghormati keluarganya atau tanah airnya Lebanon." Sekarang, publisitasnya tidak sepenuhnya berdampak buruk, karena itu memberi Mia popularitas. Dia mendapatkan 100.000 pengikut di Twitter dan lebih dari 2 juta pengikut di Instagram, meskipun Instagramnya akan segera diretas oleh simpatisan ISIS. Dalam hal kontroversi, Mia sangat cepat untuk membalas orang-orang yang membencinya. Dia mencoba menepis semuanya dengan humor dan hampir tampak menyambut kebencian di Twitter. Dia membalas salah satu komentar celaan itu sebagai berikut. "Bukankah Timur Tengah punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan selain aku? Bagaimana dengan menemukan presiden atau membendung ISIS? Aku terkejut bahwa beberapa orang tersinggung dengan jilbab, karena itu hanyalah satir, bahwa orang-orang cukup munafik dengan marah padanya, tetapi tidak benar-benar marah pada penggambaran rasis Muslim di film-film Hollywood. Ada banyak film-film Hollywood yang menggambarkan Muslim dengan cara yang jauh lebih buruk daripada adegan apapun yang dapat diproduksi Bang Bros. Semua wanita harus bebas untuk sepenuhnya melakukan apa yang mereka inginkan dengan tubuh mereka. Kemarahan moral itu salah, sebab sebagai seorang wanita, dia bebas melakukan apa yang dia inginkan dengan tubuhnya karena manusia memiliki akal. Dia tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan sama sekali tidak berhutang apapun kepada negara tempat dia dilahirkan. Di dunia barat, di mana orang-orang tidak benar-benar memegang nilai-nilai agama yang sama dengan Muslim, orang-orang tidak benar-benar marah karenanya. Tetapi itu tidak berarti aku tidak kontroversial di Amerika sampai tingkat tertentu. Mia ingin meninggalkan industri ini dan mencoba untuk mendapatkan pekerjaan normal. Tetapi itu sangat sulit, karena dia dikenali di mana-mana hanya dengan pencarian Google sederhana.
Bahkan ketika dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai paralegal atau asisten pengacara dan pemegang buku, dia diganggu oleh rekan kerja dan bosnya. Mia menyadari bahwa mendapatkan pekerjaan normal sama sekali tidak mungkin baginya, dan bahkan keluar di depan umum adalah mimpi buruk. Orang-orang sering menempelkan ponsel mereka ke wajahnya dan bahkan mencoba meraihnya. Mia merasa ternoda oleh masa lalunya, tetapi setitik harapan muncul pada akhir tahun 2017 ketika dia mendapat tawaran menjadi pembawa acara baru dengan pemain bola basket Gilbert Arenas. Ini adalah kesempatan yang dicari Mia karena dia adalah penggemar olahraga dan sangat berpengetahuan di bidang ini. Dia berpikir bahwa ini adalah tiket yang akan membuatnya keluar dari industri yang melukainya dan masuk ke industri yang lebih sehat. Namun, meskipun Mia cukup berpengetahuan di bidang olahraga, orang-orang jauh lebih fokus pada pekerjaan masa lalunya. Tapi ada satu hal yang benar-benar memicu persona Mia di publik, yakni lagu This yang ditujukan kepadanya oleh grup I Love Friday. Lagu ini terinspirasi oleh salah satu tweet Mia yang ditujukan pada salah satu rapper yang menyebutnya wanita muslim tidak sopan. Dan grup tersebut memutuskan untuk membuat seluruh lagu diss terhadapnya. Masalahnya, tweet itu sepenuhnya palsu. Namun, meme grup tersebut entah bagaimana mengira itu nyata dan mereka membuat seluruh lagu. Awalnya, lagu tersebut menjadi viral karena lucu, tetapi akhirnya menjadi hit yang sangat besar di TikTok selama 2 tahun sejak tahun 2018. Ada banyak orang yang melihat tweet Mia dan mengira itu nyata, dan mereka mulai menyerangnya lagi dengan kebencian. Masalahnya, meski grup musik itu mengetahui bahwa tweet itu palsu, mereka tidak meminta maaf dan bahkan mengatakan bahwa Mia seharusnya berterima kasih kepada mereka karena pada dasarnya memberinya banyak popularitas. Mia sekali lagi mendapati dirinya berada di titik terendah yang ekstrim karena dia menjadi terkenal tetapi tidak dengan cara yang baik. Dia dicekal di negaranya. Keluarganya tidak mengakuinya, baru bercerai dari suaminya, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan normal. Mia juga mulai tampil di banyak podcast untuk berbagi kisahnya, dan dari sini, orang-orang mulai melihatnya secara positif. Dia menggunakan platformnya untuk banyak aktivisme, memposting banyak video Black Lives Matter dan konflik Timur Tengah yang memberinya rasa hormat. Pada bulan Agustus 2021, dia melelang kacamatanya untuk mengumpulkan dana bagi para korban ledakan Beirut tahun 2020. Mia juga mengkritik bantuan militer Amerika untuk Israel dan menyebut Israel negara apartheid yang memicu reaksi keras online. Selama serangan 7 Oktober, Mia menulis di platformnya, "Jika Anda bisa melihat situasi di Palestina dan tidak berpihak pada Palestina, maka Anda berada di pihak apartheid yang salah, dan sejarah akan membuktikannya pada waktunya. Bisakah seseorang memberitahu para pejuang kemerdekaan di Palestina untuk membalikan ponsel mereka dan merekam secara horizontal?" Dia kemudian mengatakan bahwa komentarnya bukanlah dukungan terhadap kekerasan dan bahwa dia bermaksud untuk menyoroti perlunya kebebasan Palestina. "Saya hanya ingin memperjelas bahwa pernyataan ini sama sekali tidak bertujuan untuk mendorong penyebaran kekerasan. Saya secara khusus mengatakan pejuang kebebasan karena itulah yang diperjuangkan warga Palestina setiap hari demi kebebasan. Saya akan mengatakan bahwa mendukung Palestina telah membuat saya kehilangan peluang bisnis, tetapi saya lebih marah pada diri saya sendiri karena tidak memeriksa apakah saya memasuki bisnis dengan Zionis." Mia secara perlahan memperbaiki hidupnya, dan dia mendapatkan pacar baru yang merupakan koki profesional Robert Sandberg. Mereka menjalin ikatan yang cukup baik karena Robert tidak tahu siapa dia dan tidak menyadari masa lalunya, dan hal ini memberi Mia kepercayaan diri untuk kembali ke media sosial. Kita tahu bahwa Mia dan Robert bertunangan pada tahun 2019. Mereka awalnya berencana untuk mengadakan upacara besar pada Juni 2020, tetapi pandemi COVID memaksa mereka untuk mengubah rencana tersebut. Mia dan Robert menikah secara sah di rumah mereka pada tahun 2020 dan baru saja merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Saat itu,
Mereka awalnya berencana mengadakan perayaan larut malam untuk teman dan keluarga, namun kemudian dibatalkan. Mia mengumumkan perpisahan mereka melalui unggahan Instagram yang disertai foto hitam putih bayangan. Dia menulis, "Kami dengan yakin dapat mengatakan bahwa kami telah memberikan yang terbaik dalam upaya membuat pernikahan kami berhasil. Tetapi setelah hampir setahun menjalani terapi dan berusaha, kami memutuskan untuk berpisah dengan keyakinan bahwa kami memiliki seorang teman dalam diri satu sama lain, dan bahwa kami benar-benar telah mencoba. Kami akan selalu saling mencintai dan menghormati, karena kami tahu bahwa perpecahan kami bukan disebabkan oleh satu insiden terisolasi, melainkan akumulasi perbedaan mendasar yang tak terselesaikan, dan tak seorang pun dapat menyalahkan pihak lain." Mia mengakui bahwa dia tidak menyesal, dan bahwa mereka akan tetap terhubung melalui keluarga, teman, dan kecintaan mereka pada anjing-anjingnya. Mia menyebut perpisahan itu sebagai sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu, tetapi menegaskan kembali bahwa keduanya bisa berpisah dengan tenang karena mereka telah berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan pernikahan itu meski akhirnya gagal. Pada musim panas tahun 2021, Mia memicu rumor kencan dengan penyanyi Puerto Rico Jay Cortez setelah keduanya terlihat bersama dalam sebuah video yang bocor ke YouTube. Dalam video itu, Mia berbaring di pangkuan Cortez saat ia mencoba mengajarinya sebuah lirik lagu. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, rapper Jayco menggelar konser di Jose Miguel Agrelot Coliseum di Puerto Rico. Selama pertunjukan, Mia mengejutkan para penggemar dengan bergabung di atas panggung dan berbagi ciuman mesra dengannya. Bulan berikutnya, Mia dan Jayco sama-sama mengumumkan hubungan mereka melalui media sosial masing-masing. Namun sayangnya, pasangan itu dilaporkan berpisah pada tahun berikutnya. Ada juga rumor yang mengungkapkan bahwa dia pernah berpacaran dengan bintang NFL Deshaun Watson, meskipun rumor ini kemudian dikonfirmasi tidak benar. Penggemarnya menulis, "Dia adalah wanita yang buruk, tapi kami mencintainya dan kami mendukungnya. Persetan dengan orang-orang yang tidak memiliki simpati untuk Mia, karena kami melihatnya sebagai korban dari industri yang sangat jahat dan manipulatif." Sebuah gerakan muncul yang memuat petisi di change.org agar Bang Bros menghapus semua video yang memiliki Mia di dalamnya, karena Mia sudah berubah dan ingin menjadi orang yang lebih baik. Mengejutkannya, petisi ini mendapat hampir 2 juta tanda tangan secara global. Mia sangat populer di sosial media dengan lebih dari 26 juta pengikut di Instagram, X, dan TikTok. Mia memutuskan untuk memanfaatkan momen tersebut dengan menjadikannya sumber pendapatan utamanya yang memberinya sekitar $6 juta per bulan. Dengan semua hype ini, Mia memutuskan untuk memanfaatkan momen tersebut dengan menjadikannya sumber pendapatan utamanya yang memberinya sekitar $6 juta. Pada tahun 2022, Mia mengumumkan kemitraan dengan Playboy, dan pada tahun 2023, dia menciptakan brand perhiasan bernama Syaitan, yang berarti setan dalam bahasa Arab. Publik setuju bahwa Mia adalah korban sampai batas tertentu. Dia telah bercerai 2 kali. Keluarganya tidak ada yang mau berbicara dengannya. Tanah airnya Lebanon dan negara-negara Timur Tengah mencekalnya, dan ISIS memburunya. Mia tampaknya telah membayarnya dengan mahal, dan meski dia mengatakan bahwa dia telah berubah dan ingin hidup normal, kesalahan masa lalunya adalah apa yang akan ia bawa seumur hidupnya. Menurut kalian, apakah Mia adalah korban atau pembohong? Apakah dia layak untuk mendapatkan kesempatan kedua di masyarakat? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.